Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di pertemuan kali ini Ibu akan membahas mengenai bab yang pertama, yaitu tentang konsep wilayah dan juga tata ruang. Karena kemarin di review Google Classroom itu banyak yang belum memahami tentang wilayah dan tata ruang, makanya Ibu akan membahas lagi dari awal gitu. Nah, kalian boleh sambil membuka catatan ya. Ini tidak usah dicatat, tetapi hanya dipahami dan disimak sampai kalian paham. Nah, jangan lupa untuk absensi hari ini itu kalian harus foto selfie pada saat kalian sedang menyaksikan video ini. Nah, kita mulai saja materinya. Yang pertama akan kita bahas itu pengertian dari apa itu wilayah, dan juga di wilayah itu terdapat beberapa macam ya. Apakah wilayah itu sama dengan lokasi? Apakah wilayah itu sama dengan daerah? Apakah wilayah itu sama dengan kawasan? Kira-kira menurut kalian antara lokasi, daerah, dan juga kawasan itu sama dengan wilayah atau tidak? Nah, jawabannya itu tidak. Antara lokasi, daerah, dan juga kawasan itu tidak sama dengan wilayah. Nah, adapun definisi dari lokasi, daerah, dan kawasan itu bakalan kita bahas. Yang pertama itu lokasi. Lokasi itu merupakan tempat terjadinya suatu gejala atau fenomena. Contohnya misalnya seperti lokasi pabrik. Maka lokasi ini kita biasanya membicarakan tentang tempat di mana lokasi pabrik itu berdiri atau didirikan. Itu untuk lokasi. Lalu yang kedua ada daerah. Daerah ini merupakan istilah yang dipakai untuk membicarakan tempat yang berhubungan dengan lokasi dan situasi ruang yang ada di tempat tersebut. Contohnya misalnya daerah pesisir. Maka kalau kita berbicara tentang daerah pesisir, kita sedang membicarakan tentang suatu tempat yang dekat dengan laut. Lalu ciri daerah pesisir yang lain adalah udaranya panas. Lalu ciri daerah pesisir yang lain adalah banyaknya pohon kelapa, dan juga ciri yang lain yang terdapat di daerah pesisir atau pantai. Itu merupakan daerah. Lalu yang ketiga, ini ada kawasan. Kawasan ini membicarakan tentang tempat yang berhubungan dengan penggunaan ataupun peruntukan tertentu, atau dalam bahasa sederhananya, kawasan ini merupakan suatu tempat yang didirikan berdasarkan suatu tujuan gitu. Contohnya misalnya kawasan industri itu merupakan suatu tempat yang didirikan untuk pusat industri, berbagai macam jenis industri. Lalu selain kawasan industri juga ada kawasan pertanian, kawasan perdagangan, dan kawasan yang lainnya. Itu kawasan. Jadi paham ya antara lokasi, daerah, dan juga kawasan. Lalu apa sih yang dimaksud dengan wilayah? Nah, definisi wilayah itu merupakan suatu tempat di permukaan bumi yang memiliki karakteristik tertentu yang khas, yang dimana karakteristik tersebut bisa membedakan antara wilayah tersebut dengan wilayah yang ada di sekitarnya. Contohnya misalnya wilayah pemukiman. Ciri khasnya apa? Di wilayah pemukiman itu terdapat kumpulan jenis rumah-rumah. Lalu contoh yang lain misalnya wilayah pegunungan. Itu ciri khasnya yaitu terdapat banyak gunung yang berkumpul menjadi satu sehingga disebut pegunungan. Nah gitu ya, jadi wilayah itu bisa dibedakan atau memiliki pembeda sehingga bisa dibedakan dengan wilayah yang lain. Nah itu definisi. Sekarang kita ke jenis wilayah. Jenis wilayah itu secara umum dibagi menjadi dua, ada wilayah formal dan juga ada wilayah fungsional. Masih ingat gak kira-kira apa bedanya kedua wilayah ini? Nah, yang pertama yang akan kita bahas itu ada wilayah formal atau formal region, di mana wilayah formal ini
biasa disebut juga wilayah uniform, yaitu suatu wilayah yang dibentuk oleh adanya kesamaan kenampakan. Misalnya seperti kesamaan iklim, kesamaan vegetasi, kesamaan tanah, ataupun kesamaan bentuk lahan. Lalu ciri dari wilayah formal itu sendiri biasanya wilayah ini bersifat statis. Statis itu artinya diam di tempat, tidak berpindah-pindah. Contoh wilayah formal itu apa sih? Misalnya seperti wilayah pegunungan. Itu kan terdapat kesamaan yang sama, yaitu terdiri dari gunung-gunung gitu. Nah, lalu wilayah pegunungan itu kan sifatnya statis, artinya dia diam di tempat, tidak berpindah-pindah. Lalu ada wilayah pertanian. Pertaniannya apa? Pertaniannya bisa pertanian padi, pertanian jagung, atau pertanian singkong. Itu kan merupakan satu kesamaan. Paham ya untuk wilayah formal. Lalu yang kedua ada wilayah fungsional atau functional region. Biasanya wilayah fungsional ini juga disebut sebagai wilayah nodal. Wilayah fungsional ini terbentuk karena suatu kesatuan hubungan dan pola ketergantungan yang biasanya terkontrol oleh sebuah titik pusat yang penekanannya pada hubungan fungsional, atau bahasa sederhananya wilayah fungsional ini merupakan suatu wilayah yang didirikan berdasarkan fungsi wilayah tersebut terhadap wilayah yang lain. Itu merupakan wilayah fungsional. Jadi wilayah ini memiliki fungsi terhadap wilayah yang lain. Nah, kalau tadi wilayah formal itu sifatnya statis, diam di tempat. Kalau wilayah fungsional ini sifatnya dinamis gitu, dia bisa berpindah-pindah karena ditandai oleh adanya gerakan dari pusat. Nah, pusat dari suatu wilayah fungsional ini disebut node. Sejauh mana node atau nodal dapat menarik daerah sekitarnya sehingga tercipta interaksi masyarakat maka sejauh itulah batas wilayah nodal atau wilayah fungsional gitu. Jadi wilayah fungsional ini memiliki fungsi bagi wilayah yang lain untuk berkembang. Contohnya misalnya seperti Jakarta, di mana Jakarta ini mempengaruhi wilayah-wilayah sekitarnya untuk berkembang seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan juga Bekasi. Itu merupakan wilayah fungsional. Makanya kenapa ada penggabungan wilayah atau penyebutan Jabodetabek. Itu merupakan gabungan dari beberapa wilayah kan, karena Jabodetabek itu termasuk ke dalam wilayah fungsional di mana pusatnya itu ada di Jakarta, sedangkan daerah yang lain seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan juga Bekasi itu merupakan daerah sekitarnya gitu, atau batas region nodal gitu. Paham ya? Jadi penjelasan atau perbedaan dari wilayah formal dan juga wilayah fungsional. Nah, di sini untuk wilayah fungsional atau wilayah nodal itu terdapat 4 unsur. Yang pertama, adanya arus barang, ide ataupun gagasan, dan manusia itu sendiri. Ibaratnya kalau misalkan mau terjadi interaksi antara orang yang satu dengan orang yang lain, itu pasti harus ada bahasan gitu. Nah, sama dengan wilayah fungsional gitu. Apabila mau berfungsi pasti harus ada interaksi antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Lalu yang kedua, ini adanya node atau pusat yang menjadi pusat pertemuan arus tersebut secara terorganisir. Misalnya tadi Ibu nyontohin seperti wilayah Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan juga Bekasi, di mana pusatnya itu ada di Jakarta, sedangkan wilayah yang lain itu merupakan daerah pendukungnya gitu. Lalu yang ketiga, ini adanya wilayah yang makin meluas. Contohnya tadi dari mulai awalnya fasilitas lengkap itu ada di Jakarta, karena pengen daerah yang lainnya juga maju, maka wilayah yang ikut maju itu juga akan semakin meluas. Tidak hanya Jakarta, tapi juga ada Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Itu merupakan
hasil dari wilayah fungsi. Nah, yang selanjutnya ini ada unsur untuk wilayah nodal, itu yang ketiga adanya wilayah yang semakin meluas. Jadi contohnya seperti tadi wilayah Jabodetabek, di mana yang awalnya Jakarta, hanya wilayah Jakarta yang maju, tetapi karena wilayah Jakarta menyebarkan fungsi terhadap wilayah-wilayah di sekitarnya, makanya wilayah fungsional itu semakin meluas. Jadi dari Jakarta berkembang lagi ke Depok, lalu ke Bogor, ke Tangerang, dan juga Bekasi gitu. Itu merupakan unsur dari wilayah nodal, yaitu tadi adanya wilayah yang semakin meluas. Lalu yang unsur yang terakhir dari wilayah nodal itu adanya jaring-jaring rute tempat berlangsungnya tukar menukar. Nah, di sini jaring-jaring rutenya itu merupakan atau lebih ke fasilitas transportasi atau jalan gitu. Jadi kalau misalkan nggak ada jalan, itu nggak bakalan bisa interaksi antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Nah, itu merupakan 4 unsur penting yang harus ada di wilayah nodal atau wilayah fungsional. Nah, mungkin untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata. Jangan lupa untuk kehadiran hari ini kalian wajib mengirimkan foto selfie ke WA ibu. Foto selfie-nya harus lagi menyimak video ini ya, biar ketahuan, biar kalian gak bohong gitu. Nah, untuk yang nilai yang belum lengkap, boleh silakan ditanyakan ke ibu nilai mana aja yang belum lengkap gitu, supaya memperbaiki nilai kalian di raport gitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.